Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Diah Mulia Mutisari dengan nomor pokok mahasiswa 20111000041 dari Prodi PGMI kelas C. Di sini saya akan menjawab soal-soal ujian tengah semester mata kuliah Sejarah Kebudayaan Islam MI, dosen pengampu Ibu Eka Tusyana MPD. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Yakni pertanyaannya, jelaskan menurut pendapat Anda pengertian sejarah, kebudayaan, dan sejarah kebudayaan Islam. Sejarah sendiri berasal dari bahasa Arab yakni syajaratun yang berarti pohon. Menurut istilah sendiri, sejarah tersusun dari kejadian atau peristiwa yang benar-benar terjadi di masa lampau. Dan dapat disimpulkan bahwa sejarah sendiri merupakan kejadian atau peristiwa yang dicatat dengan lengkap keseluruhan pengalaman manusia tersebut, dan sejarah sebagai suatu cara yang diubah-ubah, dijabarkan, dan dianalisa dan benar-benar terjadi di masa lampau. Lalu kebudayaan sendiri adalah penjelmaan atau manifestasi akal dan rasa yang berasal dari manusia. Dengan demikian, kebudayaan tersebut berasal dari manusia, yakni dari hasil karya, dan cipta yang ada di masyarakat. Contohnya seperti sastra, karya, dan religi. Dari uraian tersebut, sejarah dan kebudayaan dapat disimpulkan bahwa sejarah kebudayaan Islam yakni asal-usul atau silsilah dari suatu yang dihasilkan dari pemikiran atau akal budi kaum muslimin yang berhubungan dengan kepercayaan atau keyakinan, ilmu pengetahuan, seni, adat istiadat, bentuk pemerintahannya, arsitektur bangunan, dan lain sebagainya. Juga suatu pelajaran yang menelaah tentang asal-usul, perkembangan, peranan kebudayaan, dan para tokoh yang berprestasi dalam sejarah Islam di masa lampau. Mulai dari sejarah masyarakat Arab pra-Islam, sejarah kelahiran dan kerasulan Nabi Muhammad SAW, sampai masa di mana Khulafaur Rasyidin. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Pertanyaannya, ceritakan secara runtut keadaan bangsa Arab pra-Islam, dakwah Nabi periode Mekah, serta dakwah Nabi periode Madinah. Jadi, keadaan bangsa Arab pra-Islam pada saat itu disebut juga dengan zaman jahiliyah. Karena pada zaman dahulu itu, masyarakat Arab belum mengenal adanya Nabi, tidak memiliki pedoman hidup yaitu kitab suci. Seperti saat ini kita memegang pedoman kitab suci Al-Quran dan tidak memiliki agama. Pada zaman dahulu, masyarakatnya masih menyembah berhala. Mereka masih percaya dengan adanya berhala-berhala tersebut, lalu tidak memiliki teladan dan membimbing. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Pertanyaannya, Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Pertanyaannya, ceritakan secara runtut keadaan bangsa Arab pra-Islam, dakwah Nabi periode Mekah, serta dakwah Nabi periode Madinah. Yang pertama, keadaan bangsa Arab pra-Islam. Pada saat itu disebut juga dengan zaman jahiliyah, di mana mereka tidak mempunyai Tuhan atau masih menyembah berhala. Lalu pemikiran mereka itu masih pemikiran skeptis atau masih pemikiran tentang nenek moyang mereka. Lalu mereka juga memiliki moral yang sangat buruk karena mereka masih sering bermabuk-mabukan. Lalu di zaman itu juga mereka tidak memiliki nabi, tidak memiliki pedoman hidup seperti kitab suci Al-Quran, tidak memiliki teladan atau yang membimbing mereka seperti kita Nabi Muhammad SAW. Lalu tidak memiliki sistem pemerintahan yang kuat dan tidak memiliki moral karena pada zaman dahulu masyarakatnya masih sering sekali meminum minuman keras seperti khamr.
Selanjutnya dakwah Nabi pada periode Mekah. Pada saat itu Nabi Muhammad berumur 24 tahun. Di mana pada saat itu Nabi Muhammad pergi ke Gua Hira. Lalu datanglah malaikat Jibril yang menyampaikan wahyu berupa surah Al-Alaq, yakni ayat 1 dan 5. Lalu pada saat itu Nabi Muhammad mulai menyebarkan dakwahnya. Dimulai dari istri, keponakan, lalu sahabat, lalu kepada pamannya. Mereka tersebut salah satu diantaranya Siti Khadijah, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Harisah, Abu Bakar Asy-Siddiq, Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Thalihah bin Ubaidillah, Fatimah binti Khattab, Abi Ubaidillah bin Jarrah, di mana mereka ini terkenal dengan sebutan As-Sabiqunal Awalun. Pada masa itu juga, ketika Nabi Muhammad menyebarkan dakwahnya di Mekah, banyak sekali masyarakat yang menerima, ada juga yang tidak menerima, bahkan ada yang berpura-pura menerima. Karena yang menerima tersebut mereka percaya bahwa apa yang dibawakan oleh Nabi itu adalah wahyu dan benar. Lalu yang menolak tersebut mereka karena masih percaya dengan kepercayaan nenek moyang terdahulu. Lalu bagi mereka yang berpura-pura percaya, mereka adalah kaum yang salah satunya kaum yang munafik. Adapun substansi dari dakwah Nabi tersebut, yang pertama kerasulan Nabi Muhammad SAW dan wahyu pertama. Lalu yang kedua, ajaran pokok Rasulullah SAW di Mekah adalah tauhid dan akhlak mulia. Jadi banyak sekali penduduk atau masyarakat di situ yang menerima dari dakwah Rasulullah. Tapi tidak sedikit juga mereka yang menolak. Selanjutnya dakwah Nabi pada periode Madinah. Pada tahun 621 Masehi telah datang 13 orang kepada Rasulullah SAW di Bukit Aqobah. Mereka berikrar untuk memeluk agama Islam. Lalu pada tahun berikutnya datang lagi sebanyak 73 orang dari Madinah ke Mekah yang terdiri dari suku Aus dan Khazraj, yang pada awalnya mereka datang untuk melakukan ibadah haji, tetapi kemudian menemui Rasulullah SAW dan mengajak beliau agar hijrah ke Madinah. Mereka berjanji akan membela dan mempertahankan Rasulullah dan mengikutinya serta melindungi keluarganya seperti mereka melindungi anak dan istri mereka. Lalu pada peristiwa 1 Hijriah ditetapkan pada Umar bin Khattab atas usul Ali bin Abi Thalib. Penetapan kalender Hijriah dimulai ketika hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Pada saat itu Nabi SAW meninggalkan rumah pada malam tanggal 12 Rabiul Awal bersamaan pada tanggal 28 Juni 622. Pemimpin pemuda Quraisy yang bernama Suraqah bersama kawan-kawannya mengepung rumah Rasulullah di Mekah. Mereka berusaha menangkap dan membunuh Rasulullah. Pada saat itu, kemudian Rasulullah menerima wahyu dari Allah yang berisi bahwa pada saat itu orang-orang musyrik Quraisy berusaha akan membunuh Rasulullah SAW. Setelah menyampaikan wahyu itu, malaikat Jibril meminta agar Rasulullah jangan tidur di tempat tidurnya dan meminta supaya beliau hijrah ke Madinah pada malam itu juga. Dalam tempat tidurnya digantikan oleh Ali bin Abi Thalib. Kemudian Rasulullah hijrah dengan Abu Bakar Asy-Siddiq. Rasulullah dan Abu Bakar singgah di Quba dan mendirikan masjid pertama, yaitu Masjid Quba. Rasul singgah di sini sambil menunggu kedatangan Ali bin Abi Thalib yang hijrah dari Mekah. Adapun hal-hal yang mendorong Rasulullah agar hijrah ke Madinah, yang pertama, kesulitan-kesulitan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah. Lalu yang kedua, tekanan-tekanan kaum Quraisy terhadap Nabi SAW dan pengikutnya. Lalu yang ketiga, gerakan dakwah menanamkan Islam di Madinah.
Adapun substansi agar Nabi Muhammad SAW berdakwah ke Madinah. Yang pertama yakni membina persaudaraan antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Lalu yang kedua membentuk masyarakat yang berlandaskan ajaran Islam, kebebasan beragama, melakukan azan, sholat, dan puasa. Prinsip-prinsip kemanusiaan. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 3, yakni jelaskan secara runtut apa itu Khulafaur Rasyidin, sebutkan 4 tokoh Khulafaur Rasyidin serta kontribusinya dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan bidang ilmu pengetahuan. Khulafaur Rasyidin sendiri merupakan orang yang terpilih untuk menggantikan penerusan kepemimpinan Islam setelah wafatnya Rasulullah SAW. Mereka sendiri terdiri dari Abu Bakar Ash-Shiddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan. Yang pertama, pada masa Abu Bakar Ash-Shiddin, pada masa itu memerangi orang-orang yang keluar dari Islam atau murtad, lalu memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat, memerangi orang yang mengaku sebagai nabi atau nabi palsu, lalu mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran. Pada masa Utsman bin Affan, penyeragaman bacaan Al-Quran, lalu membentuk armada laut, perang Zatu Samawi, perluasan Masjid Nabawi. Lalu pada masa Umar bin Khattab, yakni memerangi pemberontakan, lalu kodifikasi Al-Quran, memperluas wilayah Islam, membangun tata negara yang berbeda dari pemerintahan sebelumnya, yaitu dengan membentuk menteri atau jabatan. Selanjutnya yakni pada masa Ali bin Abi Thalib. Pada masa itu menggantikan para gubernur yang dipilih oleh Utsman bin Affan, menarik kembali tanah milik negara. Pada bidang pendidikan memerintah Abu al-Aswad al-Duali untuk mengarang kitab ilmu Nahwu. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 4. Pertanyaannya, ceritakan peradaban Islam di masa Bani Umayyah serta ceritakan perkembangan di bidang politik, perkembangan di bidang pemikiran, perkembangan di bidang ekonomi, perkembangan di bidang ilmu pengetahuan, perkembangan di bidang seni budaya. Yang pertama yakni pada bidang politik. Pada saat itu, Bani Umayyah menyusun tata pemerintahan yang sama sekali baru untuk memenuhi tuntutan perkembangan wilayah dan administrasi negara yang lebih teratur. Selain mengangkat penasihat sebagai pendamping, Khalifah Bani Umayyah dibantu beberapa sekretaris, yaitu Khatib Ar-Rasyail, sekretaris yang bertugas menyelenggarakan administrasi dan surat menyurat dengan para pembesar setempat. Lalu bertugas menyelenggarakan segala hal yang berkaitan dengan ketentaraan. Sekretaris yang bertugas sebagai pemeliharaan keamanan dan ketertiban umum. Sekretaris yang menyelenggarakan tertib hukum melalui badan-badan peradilan dan hukum setempat. Yang selanjutnya yakni perkembangan di bidang keilmuan. Pada pemerintahan Bani Umayyah atau dinasti Umayyah ini, kota Mekah dan Madinah menjadi tempat perkembangan musik, lagu, dan puisi. Sementara di Irak, perkembangan menjadi pusat aktivitas intelektual di dunia Islam, sedangkan di Mardhad, kota satelit di Damaskus, berkumpul para pujangga, filsuf, ulama, dan cendekiawan lainnya. Perkembangan bahasa Arab, ilmu qiraat, lalu ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fikih, ilmu nahwu, ilmu geografi, dan usaha penterjemahan. Selanjutnya pada bidang seni dan budaya, pada masa Bani Umayyah berkembang seni arsitektur terutama setelah ditaklukkannya Spanyol oleh Tariq bin Ziyad. Ekspresi seni ini diwujudkan pada bangunan-bangunan masjid yang didirikan pada masa ini. Arsitektur bangunannya memadukan antara budaya Islam dengan budaya sekitar. Bukti perkembangan arsitektur ini pada masa ini nampak seperti pada kubah batu Masjidil Al-Aqsa yang dikenal dengan Dom
Orthodox atau Kuba al-Ashraf di Yerusalem. Bangunan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi yang disempurnakan bangunannya pada masa Umar bin Abdul Aziz. Menara-menara yang didirikan oleh Al-Walid di Suriah dan Hijaz. Bangunan gereja yang diperbaiki dan diubah fungsinya oleh Al-Walid menjadi masjid, serta istana-istana kecil dan rumah-rumah peristirahatan pada masa khalifah dan anak-anaknya. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 5. Ceritakan peradaban Islam di masa Bani Abbasiyah serta ceritakan perkembangan di bidang politik, perkembangan di bidang pemikiran, perkembangan di bidang ekonomi, perkembangan di bidang ilmu pengetahuan, dan perkembangan di bidang seni budaya. Pada bidang ilmu, yakni yang pertama perkembangan ilmu tafsir. Pada masa itu perkembangan ilmu tafsir terus digunakan hingga sekarang. Lalu yang kedua ilmu kalam dan teologi Islam. Lalu ilmu tasawuf, ilmu geografi, ilmu kimia, ilmu kedokteran dan farmasi, ilmu matematika, dan sejarah. Pada bidang politiknya, pada zaman Abbasiyah ini konsep kekhalifahannya berkembang sebagai sistem politik. Menurut pandangan para ahli dinasti Abbasiyah, kedaulatan yang ada pada pemerintahan khalifah adalah berasal dari Allah, bukan berasal dari manusia. Yang mana diaplikasikan oleh Abu Bakar dan Umar pada zaman Khulafaur Rasyidin. Pada masa ini terdiri dari para menteri, panglima, gubernur, dan para pegawai lainnya dipilih dari keturunan Persia dan Mawali. Pada zaman Bani Abbasiyah juga ilmu seninya terdapat kedudukan yang berupa kebudayaan yang berupa dalam bidang seni. Pada bahasa Abbasiyah terdapat banyak sekali para cendekiawan dan para filsuf. Lalu ada juga mereka para penulis dan penyair. Lalu selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 6. Pertanyaannya, ceritakan peradaban Islam di masa Bani Spanyol serta ceritakan perkembangan di bidang politik, perkembangan di bidang pemikiran, perkembangan di bidang ekonomi, perkembangan di bidang ilmu pengetahuan, dan perkembangan di seni budaya. Pada kekhalifahan di Spanyol, yakni di Cordova, itu berlangsung lama dalam kepemimpinan Al-Mansur, di mana politiknya menuntut hak atas tahta. Demikian juga para bangsawan yang berkomandan tentara yang kekuasaannya Cordova atau Spanyol. Lalu pada masa itu juga banyak sekali terlahirnya cendekiawan pada bidang keilmuan. Pada bidang seninya banyak sekali para penyair dan yang lainnya.